Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya, Francisca Nining Mariana dari SMK Negeri 3 Pangkalan Bun. Saya, Hani Suciati dari SD Negeri 2 Sumerangin Jaya. Saya, Erni Widyaningsih dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Nini. Selamat pagi, Bu Erni. Gimana kabarnya, Bu Erni? Baik, Bu. Ibu, ada yang ingin saya sampaikan hari ini? Iya, Bu, gimana? Saya bermaksud akan mengadakan coaching dengan Bu Reni selaku coaching. Apakah Ibu bersedia bertindak sebagai observer kami? Untuk hari ini ya, Bu ya? Benar, Bu, Iya. hari ini. Kebetulan hari ini saya ada jam kosong, bisa, Bu? Berarti hari ini kita akan lakukan di jam istirahat ya, Bu? Iya, nanti di jam istirahat ya, Bu ya. Sebelum Bu Erni melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin berkaitan dengan kegiatan coaching ya, Bu ya. Yang pertama berkaitan dengan rubrik penilaian, terus prinsip-prinsip coaching nantinya yang bisa Ibu terapkan ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Reni. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu, Bu? Nah, ini baik. Iya. Terus ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erni untuk menjadi dasar saya nanti ketika saya melaksanakan observasi terhadap Bu Erni ya. Kira-kira nanti pada saat coaching, kompetensi apa yang ingin Bu Erni kembangkan? Baik, Bu, pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oh begitu ya, Bu ya. Ada 3 kompetensi ya, Bu ya. Yang pertama fokus pada coacher, terus berikutnya mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan bahwa Bu Erni ingin lebih spesifik pada mendengarkan secara aktif. Terus selanjutnya di bagian mana nanti yang ingin Ibu kembangkan untuk saya amati pada saat coaching yang lebih spesifik lagi? Saya ingin bisa coaching ini memaksimalkan potensinya, Bu. Oh begitu, iya. Jadi dengan mendengarkan secara aktif, nanti Ibu ingin supaya bisa membantu coaching ini ya, Bu ya. Nah, untuk indikator keberhasilannya sendiri nanti dari coaching yang Ibu lakukan apa ya? Indikatornya, coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oh begitu ya, Bu ya. Baik, luar biasa sekali rencana dari yang sudah Ibu rencanakan harapannya. Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan untuk yang terakhir ini, Bu, harapan Ibu nanti dari kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini apa, Bu? Harapannya dalam kegiatan coaching saya bisa lebih memaksimalkan kemampuan saya dengan 3 kompetensi tadi, sehingga coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar. Coaching pun bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga coaching itu bisa maksimal potensinya. Iya, bagus sekali ya, Bu ya. Kalau begitu bisa nanti kita laksanakan setelah pada saat jam istirahat ya, Bu ya. Benar, Bu. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erni. Ada yang bisa saya bantu, Bu Reni? Ada, Bu. Jadi begini loh, Bu, saya ini ada sedikit problem. Kira-kira apakah Bu Erni bisa bantu nanti? Tentu saja, Bu. Kebetulan hari ini saya ada waktu kosong. Nah, ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan hari ini? Saya ingin menemukan solusi, Bu, tentang permasalahan yang saya alami. Dan semoga setelah saya cerita tentang apa yang perlu saya lakukan, nanti saya itu mendapatkan solusi begitu loh, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Reni? Jadi begini, Bu. Ada satu siswa saya yang apabila pas pelajaran matematika itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan.
itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Oh, berarti Bu Reni bilang ada murid yang kurang memiliki semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas pada pelajaran matematika. Apakah Bu Reni sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Bu? Sebenarnya sudah sih, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Melihat dari pengamatan Bu Reni, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika itu dikarenakan soal yang disajikan itu terlalu sulit, Bu, menurut dia. Jadi membuat anak itu malas mengerjakan dan malas mengikuti pelajaran matematika. Itu sih, Bu, jawaban jawaban siswa tersebut dari pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Reni inginkan? Saya menginginkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik seperti murid-murid yang lain, Bu. Kalau begitu, apakah yang bisa Bu Reni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Apa ya, Bu? Kalau berdasarkan pengamatan, ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan, Bu, mungkin saya akan merubah metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memperbanyak latihan-latihan yang tidak membosankan itu, Bu, dan memilih media pembelajaran yang cocok agar siswa berminat untuk belajar matematika bersama saya lagi. Baik, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil dilakukan di kelas? Ada, Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu metode PBL itu loh, Bu, problem based learning, dengan membagi beberapa siswa menjadi kelompok gitu. Dan saya pada waktu itu juga mempersiapkan LKPD yang menarik, Bu, serta di sela-sela itu juga saya selingi speaking yang berkaitan dengan materi tersebut. Materi yang berkaitan dengan itu speakingnya, pembelajaran pun ternyata berhasil loh, Bu. Pada waktu itu seluruh siswa terlibat dengan aktif, terus berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa Bu Reni ini. Jika bisa diberi rating nih, Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, menurut Bu Reni seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Untuk peringkat rating yang saya berikan pada diri saya pada waktu saya menerapkan metode itu, Bu, peringkatnya itu menurut saya di antara 7 sampai 9 gitu, Bu. Baik, selanjutnya apa saja rencana yang Bu Reni ingin lakukan dan bagaimana pula langkah-langkahnya, Bu? Yang saya akan lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menyusun LKPD yang menarik sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Lalu juga akan saya selingi speaking yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pula, Bu, serta mengupgrade segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berpihak kepada murid, Bu. Tentunya agar ketercapaian tujuan pembelajaran selain dari segi murid, tentunya dari segi saya sendiri, Bu, sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Reni dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang dapat membantu saya dalam menyusun rencana ini, Bu, ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan ini kepada orang tua murid yang mengalami masalah tadi, Bu.
Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu lakukan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Secepatnya ini akan saya lakukan. Hanya saja mungkin ketercapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena kan segala sesuatu tidak bisa instan kan, Bu. Benar. Ya, benar-benar. Komitmen seperti apa yang Bu Reni akan lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya akan segera mencari informasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik dari satu sekolah saya maupun dari sekolah lain, Bu. Kompetensi untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, saya membutuhkan apa ya, Bu? Seperti itu tadi, informasi yang penting bisa sehingga. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Bu Reni. Iya. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Baik sekali tadi melakukan coaching, membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya. Ada beberapa mungkin yang perlu kita diskusikan pasca kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan ya. Yang pertama Bu, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Baik Bu, menurut saya sudah melakukan coaching sesuai dengan tahapan yang diinginkan. Oh, gitu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Menurut saya Bu, coaching yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita dan menggunakan rasa. Oh iya, iya. Betul. Gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan tadi dengan coach ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator yang Ibu harapkan dari coach seperti di awal observasi tadi yang sudah kita bicarakan ini ya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Bu, saya kan ingin mengembangkan kompetensi inti coaching dengan hadir secara penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif dengan alat data. Dari Ibu sendiri, apakah itu semua sudah dilaksanakan? Sudah Bu. Oh sudah, oh iya, iya. Nah selanjutnya Bu, dari pengamatan saya setelah tadi melihat Ibu melakukan coaching, bagus sekali menurut saya. Namun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama ini berkaitan dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Kalau berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah dapat hadir secara penuh, sudah melaksanakan coaching dengan sesama, mendengarkan secara aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, dan kemudian apalagi yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan tadi. Terus bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan pengamatan yang sudah saya sampaikan? Yang ingin saya kembangkan yakni mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci, karena menurut saya masih kurang mampu untuk kompetensi itu Bu, dan saya ingin kompetensi itu saya ingin lebih bisa menggali potensi dari kunci itu Bu. Oh begitu, bagus sekali ya Bu ya. Saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Bu Erni yang sudah melaksanakan coaching tadi dengan baik terhadap Bu Reni ya Bu ya. Nah terus selanjutnya dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Erni sendiri untuk meningkatkan performa coach ini dari Ibu sendiri? Kalau dari saya sendiri Bu, saya ingin banyak berlatih coaching lagi, banyak mengikuti praktek baik coaching dari teman lain, sehingga kompetensi saya di coaching itu bisa meningkat. Gitu ya Bu ya. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan itu?
secepatnya Bu. secepatnya. Ada mungkin pihak-pihak yang bisa membantu Ibu supaya Ibu lebih kompeten lagi di bidang coaching ini? Ada Bu. Ada rekan sejawat saya yang kebetulan punya banyak pengalaman tentang coaching, dan saya ingin rekan sejawat saya tersebut bisa lebih membuat saya, kompetensi saya tentang coaching bisa meningkat. Oh iya, iya. Bagus sekali ya Bu ya. Terus selanjutnya dari apa yang sudah kita lalui ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Dari proses coaching ini Bu, saya bisa punya pengalaman tentang coach yang baik, kemudian bisa melakukan coaching terhadap coachee sehingga coachee bisa secara kreatif menemukan sendiri solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Iya, baik sekali ya Bu ya, bagus. Nah selanjutnya sepertinya itu saja ya Bu ya yang ingin saya sampaikan dari hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan pada saat Ibu melaksanakan coaching. Mudah-mudahan kompetensi-kompetensi yang lain dapat Ibu kembangkan di kemudian hari. Dan kebetulan ini karena waktu sudah siang, saya pamit dulu ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Bu Erni.